secara mutlak sama sekali nggak boleh, tidak. Ternyata ada perinciannya. Ada perkataan lau yang diharamkan sehingga berdosa. Ada lau seandainya yang justru dia dapat pahala dengan sebab itu. Ada seandainya yang boleh-boleh aja, seperti dalam rangka mengabarkan. Contoh, seandainya saya tadi siang makan, sekarang saya nggak akan lapar. Apakah itu dosa? Tidak, karena itu dalam rangka mengabarkan saja, yang sudah jelas gitu. Kalau saya makan tadi siang, sekarang tidak akan lapar. Tetapi bagaimana dengan hadis fa innallahu taftahu abwaaba syaitan? Sesungguhnya perkara seandainya itu membuka pintu-pintu setan. Nah, ini diperlukan perincian. Dan ini ada dibahas dalam pembahasan tauhid. Seperti hadis ini, bertaubat. Seandainya saya gini. Nanti bakal gini, nggak akan terjadi ini. Nah, dia nggak boleh tuh ngomong begitu, nggak boleh. Nah, ya deh, tadi awal melakukan yang bermanfaat, tapi di tengah jalan ada halangan. Nah, kita akan bahas perinciannya tentang perkataan lau. Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, sisi yang pertama dari penggunaan kata seandainya adalah antusta'mala fil i'tiradi 'ala asy-syar' wa hadha muharram. Qala Allah taala law ata'una ma qutilu fi ghazwati Uhud hinama tukhlafu athna'a at-tariqi Abdullah takhallafa athna'a at-tariqi Abdullah ibn Ubay fi nahwi thuluthil jaysh. Yang pertama adalah ketika perkataan seandainya digunakan dalam rangka i'tirad 'ala syar', dia mengingkari atau menyelisihi syariat. Ini haram. Seperti firman Allah Ta'ala, lau yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran, lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka mengikuti kita, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan kaum munafikin yang berkata tentang para sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Seandainya pas perang Uhud para sahabat itu ikut kita, yang pulang nggak jadi perang, niscaya mereka nggak akan terbunuh. Ini adalah pengingkaran kepada syariat jihad. Tidak boleh, ini haram. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin. Sampai sepertiga pasukannya itu kan pulang. Disebabkan perkataan beliau ini. Kemudian yang kedua, perkataan seandainya yang kedua, antusta'mala fil i'tiradi 'ala al-qadar wa hadha muharramun aidan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu ay law annahum baqaw ma qutilu fahum ya'tariduna 'ala qadrillah. Ketika perkataan seandainya ini digunakan untuk mengingkari atau menyelisihi takdir, maka ini haram. Tadi yang pertama menyelisihi syariat, yang kedua menyelisihi takdir. Ini juga haram. Contoh yang Syekh bawakan sama dengan kisah yang sebelumnya. Ketika ada para sahabat yang terbunuh dalam perang. Kemudian perkataan para orang-orang munafik, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya mereka, para sahabat yang ikut perang, ada di sisi kita yang pulang ini, niscaya mereka tidak akan terbunuh dan mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan terbunuh. Nah, itu yang kedua. Itu sama-sama haram. Yang ketiga, antusta'mala linnadami wat tahassuri wa hadza muharramun aidan. Ketika perkataan seandainya itu digunakan dalam rangka bentuk penyesalan dan tahassur. Tahassur itu seperti apa ya? Sedih lah, kesel, jengkel. Wa hadza muharramun aidan. Ini juga salah. Lianna kulla syai'in yaftahu an-nadama 'alaika fa innahu manhiyun anhu lianna an-nadama yaksibun nafsa huznan wa inqibadan wallahu yuridu minna an nakuna fi inshirahin wa inbisatin. Qala sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi ila akhiril hadits. Mithalu dzalika rajulun harasa ala
an yashtariya syai'an yadhunnu anna fihi ribhan fa khasira faqala law anni mashtaraituhu ma hasala li khasaratan fa hadha nadamun wa tahassur wa yaqa'u katsiran wa qad nuhiya anhu. Yang ketiga adalah ketika lau digunakan untuk dalam rangka penyesalan, itu tidak boleh. Contohnya Syekh bawakan di sini, orang berjualan, dia beli sesuatu yang dia akan jual lagi dengan keyakinan, dengan asumsi dia akan untung. Tapi ternyata umpamanya pasar berkata lain, pasar itu sedang drop, jatuh, bukannya dia untung malah rugi. Nah, lalu dia mengatakan seandainya saya nggak beli, ini saya nggak akan rugi. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Sama kayak yang tadi saya bilang di awal-awal. Dia melakukan sesuatu yang bermanfaat, jual beli, itu yang untuk dia mendapatkan nafkah. Tapi ada halangan di tengah jalan, lalu dia, seandainya saya nggak jadi beli itu barang, ini saya nggak akan rugi. Saya nggak akan rugi. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Yang boleh mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dan Allah, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Pasti akan Allah lakukan. Yang keempat, antusta'mala fil ihtijaji bil qadar 'alal ma'siyah. Perkataan seandainya digunakan dalam rangka ihtijaj bil qadar 'alal ma'siyah. Berdalil dengan takdir dalam rangka melakukan kemaksiatan. Seandainya Allah nggak takdirkan, saya nggak akan korupsi. Seandainya Allah nggak takdirkan, saya nggak akan ngambil HP orang ini. Dia berdalil dengan takdir. Ini percis seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Lau sya'allah ma asyrakna. Seandainya Allah berkehendak, kami nggak akan berbuat syirik. Perkataan kaum musyrikin jahiliyah, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Nah, kaum musyrikin berdalil dengan takdir. Ada perkataan apa di situ? Lau, seandainya. Tapi digunakan dalam rangka membenarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini pun haram. Yang kelima, antusta'mala fit tamanni, digunakan dalam rangka berangan-angan. Seandainya berangan-angan. Ini ada dalam hadis yang seorang melihat ada yang punya harta banyak, kemudian dia infakkan harta itu di jalan Allah, dia menyambung silaturahmi dan lain-lain. Dan juga ada orang yang tidak diberikan harta seperti itu, tapi Allah berikan taufik. Lalu dia berangan-angan, seandainya saya punya harta seperti itu, saya akan berinfak seperti dia, saya akan menyambung silaturahmi seperti dia. Tapi dia nggak punya hartanya, cuma punya angan-angannya. Dalam hadisnya disebut apa? Fa'ajruhu masawa. Pahala mereka berdua sama. Yang satu beneran beramal dengan hartanya, satu hanya berangan-angan. Berarti ini disyariatkan, bahkan berpahala. Ada juga yang kebalikannya, orang diberikan harta banyak, tapi dipakai untuk bermaksiat, bikin bisnis clubbing, karena dia umpamanya raja kripto, bikin bisnis yang tidak benar, clubbing, bar, karena dia punya uang banyak. Lalu dia berangan-angan, kalau saya punya uang banyak, saya mau tuh bikin bisnis-bisnis macam itu. Dia meskipun tidak melakukan hal yang sama, hanya dengan berangan-angan, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Fawizruhuma sawa. Dosa mereka berdua sama. Maka yang kelima ini tergantung angan-angannya ke arah mana. Nah, ini perlunya kita berdialog dengan anak-anak kita, anak-anak muda. Jangan sampai mereka berangan-angan melihat tokoh, bukan tokoh ya mereka ini, orang-orang yang muncul di media sosial, pamer harta, pamer mobil, pamer income, pamer portofolio. Itu kadang-kadang sebagai anak muda, wah dia muda kaya, saya muda belum kaya, saya mau kaya kayak dia, mumpung masih muda juga nih. Nah itu nggak boleh, karena yang diidolakan ya kaya yang kayak gitu modelnya. Bukan kayak seperti Abu Bakar As-Siddiq, diinfakkan seluruh hartanya untuk dakwah di jalan Allah. Kalau yang diidolakan kaya seperti Abu Bakar, Umar, berpahala dia. Saya punya harta, saya dakwahkan di jalan Allah, saya infakkan di jalan Allah, saya bikin masjid.
Saya cetak buku secara gratis dibagi-bagikan. Masya Allah, mumtaz. Dan yang terakhir, perkataan seandainya yang keenam, antustamala fil khobaril mahad. Perkataan seandainya yang digunakan untuk mengabarkan semata. Seperti di sini Syekh mengatakan, contohnya, lau hadartu dars lastafattu. Seandainya aku menghadiri majelis ini, atau seandainya kemarin aku datang ke kajian, niscaya aku akan dapat faedah. Itu kan udah jelas pengabaran. Nggak mungkin dia datang ke majelis tidak dapat faedah. Kalau majelisnya benar ya, majelis yang benar. Sama seperti tadi saya katakan, seandainya tadi siang saya makan, pasti malam ini tidak keroncongan perutnya. Seperti itu pengabaran. Nah, yang keenam ini hukumnya boleh, tidak masalah. Karena tidak ada unsur-unsur yang sama seperti perkataan seandainya yang sebelumnya. Yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, masing-masing punya sisinya masing-masing, punya sisi pendalilannya atau fungsi atau tujuannya masing-masing. Nah, kita bisa bayangkan seandainya kita mendalami pembelajaran tauhid ini, perkataan seandainya itu bisa kita gunakan dalam hal-hal yang mendapatkan pahala. Seperti tadi, kita jadi tahu nih, umpamanya kita ikut kajian sirah sama Abu Mujahid, ya kan? Ada Abu Bakar, ada Umar, beliau kisahkan. Lalu kita berangan-angan, ya Allah, semangat beliau berjihad besar sekali. Seandainya saya ada kesempatan jihad seperti Umar, seperti Abu Bakar, saya akan jihad, dapat pahalanya. Fa ajruhu wasawa. Ini dia yang kita cari dalam belajar tauhid. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Gimana bisa dapat pahala semaksimal mungkin? Nah, itulah tujuan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, bukan dengan tujuan-tujuan yang lainnya.